Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Innallahal witra yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur fazl ayyin nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat organisasi kita. Pokoknya pokok NW iman dan takwa. pokoknya NW pokok NW iman dan takwa. pokoknya NW pokok NW. iman dan takwa. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua HMPS PGMI Fakta YH Ilmi Pancor beserta Sekretaris Jenderal termasuk para struktural pengurus yang sama-sama kita hormati. Ada di luar struktural di sini? Nah, ada ya. Rumah tangga PGMI saja ya. Karena saya alhamdulillah keluarga besar PGMI juga. Jadi saya selesai di PGMI 2013. Nah, masuk 2011, dari semester 1 saya masuk HMJ. Sebelum di HMPS, HMJ namanya dulu. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Setelah itu saya berkecimpung lagi di BEM Institute. Nah, dari 2013 sampai wisuda. Bahkan selesai wisuda masih ikut-ikutan. Kalau ada kegiatan, kalau memang dibutuhkan, datang. Ya, itu semua kita bisa terpanggil karena ada rasa cinta kepada alma mater. Nah, cinta kepada tempat kita menuntut ilmu, karena pendiri perguruan kita memang mengajarkan kita cinta kepada tempat kita menuntut ilmu. Ya bani wa ahya Pancor biladi. Kenapa disebut Pancor? Mengajarkan kita cinta kepada kampung tempat kita menuntut ilmu. Nah, kemudian alhamdulillah sedikit kita berbagi pengalaman ya. Sebelum spesifik kita membahas tentang keorganisasian. Setelah saya aktif di organisasi intrakampus juga ekstra kampus, salah satu badan otonom ya Nahdlatul Watan, yaitu di Himah Nahdlatul Watan. Saya 2014 juga ketua komisariat. Kemudian setelah itu di 2000 awal 2015 lah, di sekjen ini Himah Lombok Timur atau Himah cabang ya. Jadi itu semua kita syukuri dan sebagai pelajaran dalam hidup yang pastinya banyak memberikan hikmah dalam hidup kalau kita berorganisasi. Mindset yang terbangun di teman-teman kita saat ini, organisasi itu mengganggu akademis. Organisasi itu menghambat pelajaran. Sebenarnya tidak. Makanya nanti setelah keorganisasian ada manajemen. Sesuatu yang banyak, jadwal yang banyak, kesibukan yang banyak,
beban pikiran yang banyak, belum mikiran tugas di organisasi, tanggung jawab di organisasi, tanggung jawab di akademis, tanggung jawab di orang tua, dan macam-macam lagi. Perlu manajemen waktu, manajemen emosional. Nah, bagi-bagi pikiran lah, ada mikir itu, ada mikir itu, ya. Memang hati satu. Allah mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan di dalam rongga dada itu satu hati. Jika masuk sesuatu, maka sesuatu yang lain akan keluar. Ya, meskipun seperti itu. Baik, mengenai perkenalan sampai sana ya. Jadi perlu kita perkenalan supaya kalian tahu lebih mantap kita berbicara kalau kita sudah kenal. Karena kita tahu orang itu gambarannya seperti apa, orang itu tahu dia memperkenalkan itu. Alhamdulillah saya bersyukur bisa kembali diminta untuk bersilaturahmi bertatap muka dalam sebuah pertemuan yang sangat baik, yaitu membicarakan sebuah tema ilmu, ya, pertemuan ilmu. Ini majelis taklim ini namanya juga, ya, kebetulan di musola majelis taklim. Taklim itu kan yang belajar, majelis itu tempat duduk. Dimanapun majelis taklim namanya. Jangan hanya ibu-ibu yang sama ustaz aja namanya majelis taklim ya. Bukan. Siapapun yang berbicara ilmu majelis taklim. Apalagi di musola. Itu kan saya MOK di musola. Biasanya di kampus atau kemarin 2018 di sana di Rusunawa. Ya. Baik. Sebelum saya sedikit berbicara tentang apa sih itu organisasi. Sebenarnya sudah lama kita berorganisasi, ya. Sejak kita lahir kita sudah berorganisasi sebenarnya. Berumah tangga, di rumah tangga itu organisasi, ada struktur rumah tangga, kepala rumah tangga, kan? Ada bawahnya ibu, kemudian ada kakak, ada adik. Itu kalau secara hakikatnya dibuat organisasi. Pada prinsipnya organisasi itu sebuah wadah untuk berkumpul kan dalam suatu kerangka mencapai suatu tujuan dengan pola komunikasi, pola kerja yang tertentu. Kalau kalian membaca pendapat para pakar organisasi itu apa? Memang menurut A, B, C, D beda-beda sedikit. Kalimat saja beda, tapi substansinya beda secara tekstual, tapi konteksnya sama. Ya, rukun organisasi itu ada orang, ada tempat untuk berkumpul, ada sistem kerja, kemudian ada struktur, kemudian ya bisa kita katakan ada jabatan. Studi organisasi ini adalah ilmu baru. Dan zaman Rasulullah nggak ada bid'ah kalau bahasa orang secara bahasa. Iya, banyak bid'ahnya. Ilmu hadis itu juga bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada mustalahul hadis. Zaman Rasulullah nggak ada ulumul Quran, nggak ada. Ulumul hadis nggak ada. Apalagi usul fiqh nggak ada zaman Rasulullah. Tapi dibutuhkan. Itu berkat jerih payah olah pikir para alim ulama baru menciptakan disiplin ilmu yang berbicara tentang hubungan manusia, sosiologi, ilmu bicara tentang makhluk hidup, biologi. Pokoknya kalau ada loginya itu sudah macam-macam gitu kan. Nah, begitu juga organisasi ilmu baru. Saya sudah SMS ini ya, ketuanya SMS. Suruh temannya atau minta teman-temannya untuk membaca mengenai organisasi. Nah, karena apa? Ingat, sekarang itu kurikulum 2013 tidak lagi menganggap siswa itu wadah yang kosong, tapi sudah punya pengetahuan. Tinggal bagaimana untuk memancing pengetahuannya itu atau menguatkan pengetahuan yang sudah ada itu.
mengeksplorasinya pengetahuan yang sudah ada. Jadi begitu juga apalagi kalian ya, zaman sekarang organisasi adalah udah materinya itu udah ada di tangan kalian semua. Nah, sekarang saya mau sebelum kita berbicara lebih mendetail tentang organisasi ini, saya minta untuk semua mungkin sebagai sampel 3 atau 2 orang untuk memberikan pandangan apa itu organisasi, kemudian apa tujuan berorganisasi. Itu saja. Ada 2 rumusan masalah ya. Apa organisasi, tujuan berorganisasi. Saya minta semuanya untuk menyampaikan, ya. Nah, nanti terus dari sana kita bisa mengetahui, oh berarti sampai sini tingkat pemahamannya mengenai organisasi. Ya, baik. Mungkin siapa saja yang mau sudah silakan. 2 pertanyaannya, apa itu organisasi dan apa tujuan berorganisasi? Silakan. Ketua panitia mana? Sekretarisnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa itu organisasi? Sepemahaman saya, organisasi itu tadi sudah dijelaskan juga, sekumpulan orang yang berkumpul yang memiliki tujuan yang pasti dan memiliki struktural, maksudnya itu kepengurusan, dan ada tempat untuk menyalurkan itu. Ya, terus tujuan kita berorganisasi, kalau berbicara tentang tujuan sangat banyak sekali tujuannya. Kalau tujuan yang saya sendiri ingin tuju, kenapa saya berorganisasi? Yang pertama, melalui organisasi kita belajar bagaimana organisasi memajukan organisasi kita ini. Contoh kecilnya, misalkan organisasi LPS ini, bagaimana sistem kita kedepannya itu untuk memajukan organisasi LPS. Begitu juga dengan organisasi lainnya, seperti Hima, sama tujuan yang ingin saya capai yaitu untuk memajukan Hima itu sendiri, dan begitu juga dengan organisasi ini untuk memajukannya. Sekian, Allahumma biqul hadilah sambil rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin 2 lagi, kalau memang beda mungkin ada tambahan sedikit. Kalau mengulangi nggak usah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu organisasi? Menurut saya, organisasi itu adalah sebuah wadah untuk kita belajar. Saya garis bawahi belajar. Entah itu belajar karakter orang, belajar tentang bagaimana kita menyatukan sebuah perbedaan di antara kita. Dan yang kedua, apa tujuan organisasi? Ya, tujuannya itu untuk mengeluarkan potensi kita yang ada pada diri kita masing-masing. Kita keluarkan di sana, kita sejauh mana keahlian kita untuk mengeluarkan hal-hal yang positif untuk memajukan sebuah organisasi itu atau sebuah wadah itu. Itulah menurut saya. Terima kasih. Ya. Satu lagi yang mahasiswi coba sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai organisasi, pengetahuan dari saya bahwa organisasi itu adalah seperti yang dikatakan oleh saudara Meliani, suatu wadah yang terdiri dari kesatuan atau yang terdiri dari susunan dari bagian-bagian yang mempunyai bagian masing-masing, misalnya tersusun suatu tersusun dari bagian orang-orang, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, dan di dalam suatu wadah di dalam organisasi ini kita menyatukan ide-ide pendapat yang akan menjadi satu kesatuan yang menuju kepada tujuan dari setiap organisasi tersebut. Kalau mengenai tujuannya kan masing-masing organisasi itu mempunyai tujuan yang berbeda, tergantung organisasi mana tempatnya. Seperti HMPS pasti seperti yang dikatakan tadi ingin memajukan HMPS-nya sendiri. Kalau himah berarti masing-masing organisasi itu mempunyai tujuan masing-masing. Ya, Waalaikumsalam. Ya, baik. Kalian sudah berada kepada tahap pengenalan, ya. Ibarat orang kita kenal namanya, kemudian di mana rumahnya, misalnya juga bagaimana pendidikannya. Nah, kalian sudah sampai sana. Tetapi bergaul dengan orang itu belum. Nah, begitu juga kalian ini sudah bisa mengenal namanya, identitasnya sudah bisa. Organisasi itu ya, kadang-kadang organisasi itu bisa membuat kita semakin tidak baik. Sebaliknya, kadang-kadang juga bisa membuat kita menjadi kualitas kepribadian yang semakin bagus. Tergantung kita bagaimana cara menyikapi. Karena apa? Organisasi juga kadang ada membuat teman-teman itu menjadi bertengkar. Organisasi juga menjadikan teman saling tidak enakan. Dulunya dia temenan, tetapi karena berorganisasi semakin jauh. Ya. Nah, itulah organisasi. Kalau sudah bergaul baru kita tahu. Tetapi siapapun teman kita bergaul, apakah jahat, apalagi baik, kalau kita bisa melawannya, maka insya Allah bermanfaat. Karena semua orang itu, kalau kata ulama, likulli syai'in maziyah, semua sesuatu itu memiliki keistimewaan. Siapapun itu pasti ada baiknya. Ataupun kalau ada 10 jeleknya, 1 baiknya, ya yang baiknya lah kita lihat. Begitu juga dalam berorganisasi. Kalau kita mampu mengadaptasi diri kita, maka organisasi itu menjadi kampus nomor 2 kita. Ya, kampus nomor 2. Terus terang saya, kalau di dalam kelas itu ya begitu-begitu sajalah alur kita dalam kelas, ya. Diskusi, berbicara tentang berwacana terus ya. Masih alam perencanaan masih. Tapi kalau terjun di lapangan itu di organisasi. Lewat organisasi ini kita berkiprah untuk pendidikan, kemudian pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan pengembangan. Itu organisasi secara umum yang tadi kalian definisikan. Sekarang organisasi kemahasiswaan. Organisasi itu sangat
bermacam-macam, tergantung dari pertama tujuannya. Tujuannya itu berbeda-beda, maka jenis organisasi itu berbeda-beda. Kalau tujuannya endingnya ke politik, maka organisasi politik. Misalnya partai, organisasi politik. Kemudian endingnya nanti untuk perekonomian, maka organisasi ekonomi. Misalnya persatuan pengusaha-pengusaha Kadin kan, atau macam-macam persatuan, tergantung ada entitas, ada penyatu, kesamaan nasib, kesamaan profesi, kesamaan minat, bersatu kita, maka itulah organisasi. Persatuan apa? Seperti ini, himpunan mahasiswa program studi yang melulu anak PGMI. Nah, nanti terus ada yang lebih atasnya kan, BEM semua di sana. Nah, jadi tergantung organisasi itu bisa kita bagi atau bedakan tergantung dari tujuan dan jenis orang yang berkumpul di dalamnya. Nah, saya perlu ingatkan, kalau HMPS PGMI ini tidak boleh keluar programnya itu untuk mensupport 3, ya. Pertama yang tadi untuk akademis, tridharma perguruan tinggi. Nah, hafal nggak tridharma perguruan tinggi? Coba sebutkan saya. Tridharma perguruan tinggi itu pertama apa? Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang 3 inilah bingkai program kalian. Nah, nanti dibagi nanti di rapat kerja ya. Di rapat kerja nanti sudah terbentuk struktural, kita rapat kerja. Nah, di bidang pendidikan, divisi pendidikan apa program? Khusus pendidikan. Kemudian di bidang penelitian dan pengembangan apa? Dirancang di rapat kerja. Kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, itulah seputar di sana program kalian. Tapi sebenarnya itu sudah tujuan yang sangat kompleks sebenarnya. Baik kalian selesai kuliah pun kalian akan perlu kepada itu, pengabdian di masyarakat dan pendidikan. Kalau sudah S1 PGMI, SPDI atau SPDSD, kalian akan kembali kepada pendidikan alias sekolah. Nah, bagaimana caranya supaya pendidikan ada kontribusi kalian di pendidikan itu? Contoh, waktu di zaman saya dulu ada beberapa program yang saya ingat, misalnya studi wisata. Jadi teman-teman pergi ke sebuah tempat wisata. Dulu itu di Gili Lampu, diajak beberapa dosen, kemudian sebelum berangkat dirancang apa-apa materi yang akan dibahas di sana. Jadi diskusinya di tempat wisata, kemudian langsung penerapan daripada diskusi itu juga di tempat wisata. Apa yang bisa kita kerjakan di tempat wisata itu? Ya, misalnya mendata potensi wisata, kita data. Kemudian apa program untuk memberdayakan potensi yang ada itu. Nah, atau studi kasus, apa masalah, kemudian kita petakan masalah itu dan lengkap dengan solusi-solusinya. Solusi tidak hanya solusi, tetapi harus kita kerjakan, kan gitu. Nah, begitulah. Jadi organisasi kemahasiswaan itu adalah untuk mewadahi mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itulah organisasi kemahasiswaan.
tidak perlu sebenarnya terlalu panjang kita berbicara tentang organisasi ini. Intinya adalah pertama, rukun organisasi itu ada orang, ada tempat berkumpul, kemudian ada hierarki, ada struktur pengurus, kemudian ada sistem. Nah, yang 4 itulah, itu rukun. Kemudian di dalam organisasi itu kerja itu perlu manajemen, kan? Perlu manajemen. Manajemen itu fungsinya ada 3. Pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan. Dan yang keempat, laporan serta tanggung jawab. Nah, itu kerangka besar kita berorganisasi. Berorganisasi tergantung orang-orangnya. Kalau orang-orangnya mampu secara kepribadian, mampu memanajemen segala potensi yang ada, misalnya ketua HMPS, dilihat potensi-potensi teman-temannya, diserap aspirasi teman-teman. Di bidang pendidikan misalnya, apa yang kita kerjakan, apa yang kalian butuhkan, misalnya bimbingan karya ilmiah. Nah, terus tugas berunding lah, kira-kira siapa pemateri yang memiliki kemampuan plus, ya. Nah, didekati lah, mungkin ada satu dosen diundang secara khusus membicarakan tentang bimbingan karya ilmiah, atau untuk meningkatkan kemampuan studi yang sudah ada, gitu. Misalnya tentang fikih. Nah, ditambahlah selain di kelas, nanti ada dibuatkan forum lagi untuk membicarakan khusus tentang fikih, yaitu tentang fikih wanita, fikih muamalah, fikih siasat dan sebagainya. Misalnya juga seperti tadi tentang karya ilmiah. Nah, pandai-pandailah pengurus untuk mencari siapa narasumbernya, kemudian di mana letak kesulitan teman-teman untuk mengerjakan karya ilmiah itu yang ditekankan. Nah, lewat kita berorganisasi, kebutuhan kita akan tercukupi. Apa niat, cita-cita kita, salurkan di organisasi. Kemudian bicarakan secara bersama-sama, rencanakan, kerjakan bersama-sama. Apa yang kita butuhkan, ya? Misalnya kalau di kampus kan sudah dipatok kapan kita terjun di masyarakat, kan? Pas KKN sama PPR itu puncak kita puncak studi di kampus itu adalah ketika PPR, KKN dan skripsi, itu puncaknya. Dengan berorganisasi kalian bisa merasakannya sebelum teman-teman kalian merasakannya. Kalian bisa merancang program-program yang langsung terjun kepada masyarakat. Misalnya semacam mirip-mirip KKN lah. Tergantung kalian bagaimana cara memberikan dia istilah programnya itu. Misalnya PGMI mengajar, gitu kan. PGMI mengabdi. Tergantung kalian lah bagaimana cara memberikan label atau istilah daripada program. Yang penting intinya adalah di sana ada tujuan mengajar, ada aktivitas mengajar, ada pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat itu kan kebutuhan sudah bisa kita duga. Mereka butuh anak-anaknya untuk diberikan pendidikan. Ya, bikin bimbel-bimbel, kan? Bimbel-bimbel sederhana, kan nanti kan ada poskonya. Nah, ya. Jadi setelah kalian memutuskan untuk berorganisasi, maka pahami tupoksi kalian masing-masing. Nanti di kepemimpinan akan memegang
Kira-kira teman-teman yang memiliki potensi di pendidikan, yang memiliki potensi di bakat keterampilan, yang memiliki potensi di keagamaan dan berbagai macam potensi, pandai-pandailah mengaturnya, mengatur SDM. Manusia juga harus kita pandai atur, tergantung kemampuannya, ya. Bahkan temannya kerja pun harus bisa kita atur. Oh, misalnya si A, si A ini tidak cocok deh sama si B, dia semangat sama si C, jadikan dia satu divisi. Mana yang enak lah temannya untuk kerja, gitu kan? Nah, pandai-pandai supaya tidak zolim, menzolimi orang, menempatkan orang tidak pada tempatnya. Kan itu definisi daripada adil. Wada'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Temannya yang senangnya ngomong, jangan ditaruh di teman-temannya di yang tugasnya hanya ngangkat-ngangkat bangku. Teman yang enggak senang ngomong tapi kerja, bagaimana itu? Teman yang enggak senang ngalelin, senangnya masak, di mana tempatnya ditaruh? Pandai-pandai melihat temannya. Ya. Itulah keorganisasian. Pertama, ada perencanaan organisasi. Banyak sekali pendapat-pendapat organisasi, ada bilang dari Yunani, bahasa Yunani, ada bahasa Latin, ada bahasa Inggris katanya. Sebenarnya kalau saya pribadi setelah melihat, membaca-baca pendapat-pendapat itu, bisa kita katakan seperti ada bahasa Yunani katanya berasal dari organon yang artinya alat. Organisasi itu organ itu kan tubuh, satu kesatuan. Tubuh ini punya anggota, tangan, kaki, mata, telinga. Kalau kerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing, maka badan ini akan sukses mengerjakan apapun. Tangan bekerja, mata melihat, telinga mendengar. Begitu juga kalian sudah punya divisi masing-masing. Ada ketua, sekretaris, bendahara, ada koordinator. Yang 3 ketua, sekretaris, bendahara ini melihat semua koordinator. Baik, silahkan kamu rancang programmu masing-masing. Tentu merancang bukan hanya sekedar merancang, penuh dengan pertimbangan material, pertimbangan sandang, pangan, papan lah, ya, gitu kan. Jangan berprogram yang dananya besar tapi kemampuan seperti ini, ya. Pertimbangan waktu, pertimbangan sumber daya, segalanya pokoknya. Waktu, kemampuan teman-teman, kemudian materi yang ada, keuangan, semuanya